90% saya ikut memakamkan di sini. Peziarah heran, makam Sunan Bonang dipenuhi nisan Ba'alawi. Yo, makom Pak Alawi kok jake yo. Terus ya makom kayak ngene iki bohong. Empe-empe kan enggak ketemu karwane wong. Ketemu karwane. Al Jupri Al-Abtos Al-Hasani. Iya ono sarip kamar ya opo karepe. Saudara sekalian, lagi beredar video Habib Hussein Ba'agil, saudara sekalian, yang menantang bahwasanya siapa saja yang berhasil membuktikan makam-makam palsu yang ada di sekitaran makam Sunan Bonang, saudara sekalian, banyak makam habaib di sana. Maka Habib Ba'agil akan mengasih dia uang 1 miliar, saudara sekalian. Dan ternyata saudara sekalian, banyak hal yang ganjal. Bahkan pengakuan Habib Ba'agil ini 90% saya saksi katanya, padahal umurnya tidak sesuai dengan makam tersebut, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, pada kesempatan malam hari ini kami bareng dengan Gus Mar. Sehat Gus? Alhamdulillah. KPN Nusantara. Siapa yang tidak kenal beliau ini? Ini lagi ngisis kalau istilah Jawanya Gus. Ngadem. Nyari angin. Nyari angin. Yang penting jangan kebablasan terus masuk angin ya Gus. Nah, ini mumpung bertemu dengan beliau, ini ada info yang sangat menarik Gus. Apa itu? Habib Hussein Ba'agil yang kemarin koar-koar mengeluarkan sayembara, siapa yang bisa membuktikan Ba'alawi bikin makam di daerah Tuban, katanya mau diberi uang 1 M dan mobil Alphard apa Pajero itu Kalau bisa nemuin makam palsu gitu. Iya, kalau bisa membuktikan. Nah, ada yang menindaklanjuti, contoh Gus Ud dari Malang itu siap membuktikan. Nah, Hussein Ba'agil ini tiba-tiba datang ke komplek pemakaman Mbah Sunan Bonang, yang mana komplek pemakaman itu tadinya itu tidak ada makam-makam Habib dulunya. Tapi setelah hari ini, ya, info yang kami dapat terakhir itu pasca Covid ya, menjamur nisan yang bertuliskan Habib Dobolowi di ring 1 dan ring 2 di luar sekitar. Nah ini itu kan menimbulkan pertanyaan, dan di situ Hussein Ba'agil ini ngomong 90% saya saksi bahwa yang menggali kuburnya adalah saya, dan ini penggali kuburnya. Langsung seketika itu penggali kubur yang ditunjuk itu langsung pucat Gus. Nah ini gimana ini? Ini kalau menurut kami ini ada indikasi, ini sebagai bukti bahwa yang merubah situs makam Mbah Sunan Bonang ini si Ba'agil ini. Boleh kan? Seperti itu kan sebagai barang bukti. Menurut tanggapan Gus Mar gimana ini? Ya, terima kasih Kang Bejo. Yang pertama, ya. Video itu klaimnya Kusen ya. Iya, Kusen. Habib Kusen gitu. Kusen. Adalah barang yang sangat berharga saya kira. Iya. Sebagai barang bukti ya. Ya, barang bukti, dan itu statement langsung dia yang ngomong ya, bukan Jere. Mengatakan bahwa 90% dari makam-makam di situ katanya yang Habib itu ya, di komplek ring 1 makam Sunan Bonang, katanya dia yang menguburkan. Nah itu pertama harus dibuktikan. Habib Kusen ini lahir tahun berapa, kan begitu? Terus nisan-nisan yang bernama Habib itu bertuliskan tahun berapa, match apa enggak? Nah, kalau misalkan Kusen lahir tahun 80 misalnya, di situ kok nisannya tertulis wafat tahun 65 umpamanya. 65 atau tahun 1800 sekian, itu kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Berarti Dobolowi betul. Iya. Berarti dobol dia. Iya, dobol. Berbohong. Nah, satu itu. Yang kedua, kita semua tahu area komplek makam Sunan Bonang adalah masuk dalam benda cagar budaya, yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, peraturan cagar budaya itu tidak boleh dirubah, tidak boleh dirusak apapun. Nah, ini perlu diinvestigasi saya kira oleh PWILS atau oleh siapapun lah pegiat budaya di
di Jawa Timur atau di Tuban khususnya untuk membuktikan apakah tanaman-tanaman makam walau alam ini asli atau benar ya. Seandainya asli ataupun tidak pun sama. Itu masuk kategori di area cagar budaya atau bukan. Tapi kalau melihat itu ring 1 mestinya itu adalah bagian dari cagar budaya. Cagar budaya. Iya. Nah, kalau cagar budaya tidak boleh dirubah apapun, area situ dirusak, diganti dan sebagainya. Itu ada aturannya. Ada hukumnya ya. Ada hukumnya, ada pidananya. Barang siapa merusak benda-benda cagar budaya, termasuk kuburan itu, kuburan para wali itu kan cagar budaya. Misalnya atau bangunan-bangunan di situ yang masuk bagian cagar dirusak, dia bisa kena pidana, bisa dipidanakan. Maka ini pegiat budaya di Jawa Timur khususnya di Tuban harus menyelidiki ini. Harus investigasi. Dia kan mengaku sendiri dia, mengaku dia yang rekaman videonya. Statement sendiri. Maka kalau betul terbukti itu adalah perusakan benda cagar budaya, maka kusen bisa dipidanakan. Hukumannya nggak ringan dulu, ancamannya bisa sampai 15 tahun. Ancamannya. Denda 5 M apa ya? Dendanya banyak. Maka itu mumpung dia bikin video sendiri, artinya kan tidak bisa dibantah itu video hoax, karena yang dibikin testimoninya dia sendiri. Tidak bisa benda-benda cagar budaya dirubah seenak, betul. Dikasih makam-makam baru seenak. Itu Kang Bejo. Berarti nanti pada saat investigasi itu harus dicocokkan Husein itu kelahiran tahun berapa, terus nisan-nisan Kabib yang tersebar di area cagar budaya Mbah Sunan Bonang ini kerangka tahunnya berapa kan harus disinkronkan. Itu hanya sekedar membuktikan kebenaran omongannya Husein saja. Tapi benar ataupun tidak, tahunnya itu nggak peduli dalam konteks perusakan cagar budaya. Seandainya itu benar makanan Kabib juga bisa dipersoalkan. Seandainya tidak, apalagi bisa dipersoalkan. Konteksnya adalah merusak benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Hukumnya itu bisa double nanti karena pembohongan kan gitu kan. Makanya kalau menurut analisa kami, Kabib itu memang kadang blunder sendiri, Gus. Ya kayak gitu kan, memperlihatkan kebodohan menurut kami si Husein ini. Karena memang bodoh. Malah bikin video. Mungkin karena ketakutan kehilangan 1 miliar itu biar kelihatan bisa jadi benar atau gimana. Tapi ini menarik. Banyak itu saya kira untuk bisa membuktikan tentang makam-makam yang kita simpulkan palsu gitu ya. Makam palsu itu kan modusnya kan ada beberapa modus. Satu, makam bukan Habib, betul-betul makam. Misalkan makam tokohnya ulama Nusantara, tapi kemudian dicap Habib, nisannya diganti. Misalnya diganti, itu namanya diganti Habib. Contohnya makam KRT Sumodiningrat. Makam aslinya kan di Jejeran Bantul. Itu makam asli. Kemudian diduplikasi, di copy paste di Semarang. KRT Sumodiningrat dalam kurung Habib Hasan bin Toha. Itu masuk kategori makam palsu. Palsunya di mana? Karena itu bukan makamnya KRT Sumodiningrat dan bukan Habib. Itu makam palsu. Baik itu di dalamnya ada kuburan ataupun tidak. Nah, yang kedua adalah palsu, tidak ada apa-apanya. Kosong. Atau mungkin kucing, atau mungkin kepala kerbau, tiba-tiba pakai stempel nisan namanya Kabib ini, misalkan gitu. Atau bahkan kuburan Gedebok mungkin, tahu nggak Gedebok? Pohon pisang. Gedebok bosok taruh Mas. Dinamain Kabib A, Kabib B, bin ini, bin itu, bin nyaman misalkan. Itu juga kategori makam palsu. Jadi setidaknya ada 2 jenis yang kita sebut sebagai makam palsu yang timbul atas polemik ini. Jadi makamnya ada tokoh Nusantara, tapi kemudian diganti namanya menjadi Kabib. Nisannya diganti. Kabib palsu. Makamnya sih benar.
atau tidak ada jenazahnya tiba-tiba dibangun makam modal nisan kasih nama Habib. dicor. Nah, makanya untuk teman-teman yang mau membuktikan apa itu janjinya Kusen Iya. 1 miliar Ah. atau apa itu ya, datangin kita minta sepuluh dong, Iya. materai dong Lah itu pas di depan notaris dong, di biar nggak bisa bergila. live TikTok kan dibilangin begitu sama teman. Oh iya sudah, harus Iya, begitu dong. dibilangin Biar malah nggak ngamuk-ngamuk. Kusennya itu ngamuk-ngamuk. Kita ngajak malah ngajak geger geden, Gus. Kan kurang ajar banget. Karena uang nggak sedikit 1 miliar, biar cangkemnya Kusen Oh, membuktikan. seharusnya kan Punya nggak uang? Jangan-jangan cuma omdo. ngomong doang. Terus Alphardnya itu nyicil. Berat juga ini. Kan gitu kan. Jadi harus datang ketemu, duduk berdua, hitam di atas putih, bikin surat Di perjanjian, notaris kan. bermaterai di hadapan notaris, di hadapan pihak yang berwenang lah. Biar jelas, biar tidak ada yang dirugikan. Disepakati dulu untuk tadi tentang definisi makam palsu Palsu terkait Balawi. Itu detail, buktikan. dinotariskan. Ternyata ada, Kusen harus bayar 1 miliar. Kalau tidak dibayar, pidana. Memang kalau kita cermati awal-awal kami Gus ini agak percaya sama Kusen ini kan termasuk Habib yang kalem. Tapi melihat fakta hari ini, nah ternyata sama saja. Jadu. Semua orang sih sebelum tabir ini terungkap ya, semua ya Mukibin ya? bukan hanya percaya, termasuk yang bejo kan suka nyiumin tangannya Habib. Iya dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi itu. Karena kita taunya mereka adalah Duriah Nabi. ya Cucu Nabi Nabi. sebagaimana Cucu. pengakuan mereka. Tapi ternyata setelah bukan Wah, udah tahu kok ternyata ini bukan kambing, oh, ternyata ini serigala misalkan. Wah, masih dimakanin itu ya, namanya kan berdosa. Sebelum kita tahu, seandainya kan, saya kan pernah ngomong, ada orang sekelompok masyarakat memang tidak pernah melihat kambing. Ada orang datang ke situ bawa daging, ngomong ini daging kambing, dimakan. Padahal bukan daging kambing, daging anjing misalkan. iya, Kan nggak berdosa, tidak berdosa. karena tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu, belum ada yang ngasih tahu. Tapi setelah dikasih tahu, ini bukan daging kambing, ini daging anjing. Kok tetap ngeyel? Buktinya ini saya dapatkan daging ini dari ini, disembelih di sini ada tempat. Kok tetap ngeyel, dosa dia. Dosa ya. Haram. Iya haram. Sesuai dengan fitrahnya daging anjing kan umat Muslim ya. Maaf kan tidak boleh. Berarti kembali lagi Gus. Cuplikan video yang di situ si Kusen ini yang di situ mengatakan bahwa 90% makam Habib yang ada di ring 1 maupun ring 2 makamnya Mbah Sunan Bonang dia tahu dan ada saksi penggali kuburnya. Ini bisa menjadi Bukti. barang bukti ya. Barang bukti. Barang bukti ya. Oh ternyata dia tuh yang masangin nisan. Aktor intelektualnya gitu ya. Bukan aktor intelektual, pelaku. Pelaku. Oh, Dia kan iya. ngomongin saya nguburin kan gitu. Pelaku. Malah berat lagi Oh, nih. iya. Kalau aktor intelektual kan yang perintah, Pemerintah. yang nyuruh. Oh, ini pelaku. Oh iya pelaku, Gus. Pelaku dia. Pelaku. Ini. Berarti Barang bukti itu. ini Disimpan barang tuh bukti. videonya, jangan dibuang. Disimpan, jangan dibuang. Sayang, ini barang bukti Kalau gratis ya, Gus. betul suatu saat di follow up ke pidana untuk perusakan cagar budaya itu bukti. Masuk itu, masuk. Itu barang bukti itu. Terima kasih Gus. Oke. Ada pesan-pesan terakhir? Cukup, saya kira. Cukup ya. Oke saudara sekalian, itu ya dia tadi beberapa daripada tanggapan Gus Mariono saudara sekalian terkait dengan perusakan cagar alam. Ya kalau memang kita lihat dari beberapa literasi saudara sekalian, ternyata kalau kita mengubah cagar alam, dan salah satu cagar alam yang harus dilindungi oleh negara, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, apapun tidak boleh dikurangi saudara sekalian, yaitu makam Sunan Bonang dan makam-makam leluhur daripada nenek moyang yang ada di Jawa saudara sekalian, di mana ini tidak boleh diganggu gugat. Apalagi banyak sekali kalau kita lihat di cuplikan video tadi ini saudara sekalian, banyak sekali makam-makam Habib di sana. Kok bisa? Baik itu di sekitaran dekat makam Sunan Bonang maupun di luar saudara sekalian.
kok bisa tiba-tiba banyak makam di sana, terutama makam habaib berjejeran sebagaikan pulau-pulau, saudara sekalian. Dan nisannya pun agak agak mepet ya, saudara sekalian. Apakah ini memang sengaja disalin nisannya? Memang itu di dalam makamnya memang ada isinya, namun itu bukan makam Habib, namun nisannya mungkin diganti ya, saudara sekalian. Maupun di dekat makamnya Sunan Bonang, saudara sekalian. Apakah ini bertanda daripada hari kiamat, saudara sekalian, yang memang kok bisa ya seorang Habib Husain Ba'agil ini, saudara sekalian, saya ikut juga memakamkan di sini katanya, saudara sekalian, dan 90% saya juga saksi katanya. Kok bisa, misalkan ya, umur makam yang ada di sekitaran makam Sunan Bonang ya bisa kita bilang 1986 atau 1866 misalkan, saudara sekalian. Kemudian dia baru lahir berapa ya? Paling 92 atau 91, saudara sekalian. Kok bisa dia yang menjadi saksi kunci? Kok bisa dia belum lahir tiba-tiba ikut memakamkan yang ada makam di sana, saudara sekalian? Dan menjadi pertanyaan besarnya, saudara sekalian, kok bisa ada makam Habib di sana? Siapa yang tiba-tiba mengizinkan? Kalau dulu-dulu kita lihat tidak ada. Kok bisa tiba-tiba ada, saudara sekalian? Ini akan menjadi tuntutan laporan mungkin dari pihak PWILS. Tiba-tiba ada, ini salah satu termasuk daripada perubahan sejarah, saudara sekalian, atau pembelokan sejarah yang sering digaungkan oleh Kiai Jumaluddin dan kawan-kawan. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.